Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Di masa pandemi ini, banyak sekali orang yang mencari penghasilan tambahan melalui investasi, baik menggunakan trading bot, baik menitip investasi, baik ikut copy trading, baik ikut money game, dan sebagainya. Ini menjadikan banyak orang yang sebelumnya nggak melek sama sekali sama teknologi-teknologi demikian, terutama teknologi yang berhubungan dengan industri keuangan, menjadi lebih melek dan menjadi lebih mengerti. Namun seperti yang sudah saya sebutkan di episode-episode sebelumnya, banyak yang memiliki persepsi yang salah dan keliru terhadap investasi dengan teknologi demikian. Di episode hari ini tentunya saya ingin memperkenalkan salah satu teknologi yang sudah ada, yang mana sudah diimplementasikan di bursa aset kripto di luar negeri. Dan bukan hanya itu saja, saya akan melakukan analisis yang mendalam terhadap bursa tersebut dan juga yang tidak kalah penting yaitu potensi dan risiko yang bisa terjadi kalau memang kita mengikuti investasi melalui bursa aset kripto di luar negeri. Ikuti episode ini hingga habis ya. Episode hari ini disponsori oleh rekeningku, Indonesia Cryptocurrency Marketplace. Link pendaftarannya di kolom deskripsi ya. Seperti biasa nih, sebelum memulai, BPJS-nya dulu dong. Bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar akan selalu saya hadirkan di setiap Senin dan Kamisnya. Jadi Sobat Pintar akan mendapatkan episode yang lebih banyak dari Duit Pintar. Pembahasan hari ini saya akan bagi menjadi 4 bagian. Namun bukan 4 episode, hanya 4 bagian. Mudah-mudahan episode ini nggak terlalu panjang. Jadi Sobat Pintar bisa ikuti hingga habis dan mengetahui peluang dan juga risiko yang ada. Tentunya saya akan mulai dari pembahasan dari perusahaannya dulu, kemudian kita akan bahas mengenai produk dan layanannya. Tidak kalah penting, saya juga akan memberikan beberapa masukan dan juga beberapa umpan balik supaya perusahaan ini bisa lebih berkembang kalau memang ingin mendengar masukan dari saya. Dan tentunya seperti yang sudah saya janjikan, saya akan berikan potensi dan risiko yang bisa terjadi kalau misalnya kita berinvestasi melalui bursa aset kripto di luar negeri. Dan yang terakhir saya akan simpulkan seringkas mungkin jadi Sobat Pintar bisa dapatkan informasinya dalam waktu yang seminimal mungkin. Tentunya episode hari ini saya hanya ingin memperkenalkan, namun ingat ini bukan ajakan untuk Sobat Pintar berinvestasi di dalamnya. Kalaupun Sobat Pintar ingin mencoba, ingat tetap ada risiko dan risikonya saya bilang cukup besar dikarenakan ini akan berinvestasi menggunakan bot dan ini bertransaksi di transaksi-transaksi yang derivatif. Berbicara soal derivatif, saya udah bahas banyak di episode sebelumnya. Jadi Sobat Pintar bisa ikuti juga episode sebelumnya. Di episode berikutnya kita akan bahas nih operasional dari transaksi-transaksi derivatif. Jadi Sobat Pintar sudah pastikan like dan subscribe channel ini. Langsung kita mulai analisisnya. Sekarang kita masuk ke websitenya. Langsung di websitenya ini kita bisa lihat bahwa ada tertulis 16 free built-in trading bots, di mana exchange ini menyediakan 16 bot yang bisa kita gunakan langsung di saat itu pula. Namun kembali itu bukanlah fokus utama kita. Fokus utama kita adalah kita ingin tahu dulu perusahaan ini seperti apa. Kira-kira oke nggak untuk kita coba? Kita coba lihat di bawahnya dulu, yang mana kita bisa lihat perusahaan ini kira-kira seperti apa. Nah, perusahaan ini diinvestasikan oleh Kaurong Capital, Shunwei Capital, dan Chen Fan lebih dari 10 juta dolar. Di mana saya sudah cek rata-rata tiket size dari venture capital ini adalah sekitar 8-40 juta dolar. Yang artinya menurut saya sih angka yang terinvestasi di perusahaan ini nggak besar sebenarnya kalau dibandingkan dengan rata-rata tiket size-nya mereka. Kemudian dari data yang saya kumpulkan terdapat lebih dari 300.000 pengguna saat ini. Kemudian saat ini alamatnya beralamat di Singapura. Untuk alamatnya di Singapura, saat ini kalau kita cek di Singapore Fintech Association, ini terletak pada alamat ini. Namun bukan hanya itu saja. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan juga bahwa ini adalah alamat lama mereka, dikarenakan mereka akan berpindah ke alamat yang baru, di mana kantornya juga sedang renovasi. Selain itu, perusahaan ini juga mendapatkan izin dari FinCEN yang berupa MSC, yaitu Money Services Business. Di mana ini sebenarnya tidak begitu relevan dikarenakan FinCEN sendiri setahu saya ini domainnya lebih ke Amerika Serikat. Sedangkan perusahaan ini utamanya bergerak di Asia Tenggara. Sehingga menurut saya izin ini ada atau enggak ya penting nggak penting. Itu menurut saya. Kemudian bercerita soal produk dan layanannya. Ketika kita berbicara soal produk dan layanan, kita akan mulai dari layanannya seperti apa dulu. Untuk layanannya ya tentunya kita ingin adanya customer support yang bisa membantu kita 24 jam, 7 hari 1 minggu. Kemudian kemarin saya pernah coba nih, saya coba klik support, kemudian saya coba untuk chat ke supportnya langsung. Jujur pengalaman saya sih kurang enak ya.
Karena waktu itu antriannya cuma ada 2 dan saya harus tunggunya cukup lama. Jadi apakah ini oke secara pelayanan? Menurut saya sih bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Dikarenakan pelayanan yang saya dapatkan waktu itu memang kurang oke. Ya memang ada satu hal yang harus saya garis bawahi, di mana saat itu saya coba mengontak customer supportnya tanpa login ke akunnya saya. Jadi waktu itu saya masuk, ya kira-kira seperti ini, masuk ke websitenya, langsung pencet support, langsung masukkan pertanyaan saya. Ya bisa aja dikarenakan itu ya tidak menjadi prioritas. Dan di samping itu, hal yang menurut saya cukup menarik yaitu kalau kita cek lagi, di sini ada beberapa pilihan support. Yaitu kita bisa email, kita bisa live chat, dan yang penting menurut saya yaitu adanya tutorial. Jadi kalau misalnya kita klik tutorial, di sini ada pilihan mau baca blognya, mau nonton videonya, atau ada FAQ ataupun frequently asked questions. Jadi kalau misalnya sobat pintar ingin coba-coba, ingin pelajari, ya boleh juga cek di tutorialnya. Di sini juga ada komunitasnya. Komunitasnya kemarin saya cek, ini ada pilihannya berbagai jenis juga. Salah satunya yang paling sering orang masuki ya Telegramnya. Dan di sini dengan adanya komunitas seperti ini ya tentunya kita bisa ngobrol, gabung, berteman dengan teman-teman lainnya, mungkin dari negara lainnya di satu komunitas yang menggunakan platform yang sama. Selain itu, yang menurut saya menjadi kelebihan penting dari perusahaan ini yaitu Pionex, yaitu adanya ini nih. Jadi mereka mengagregasi likuiditas baik dari Binance dan Huobi dengan harga yang sedekat mungkin dengan harganya mereka. Maksudnya gimana nih? Jadi contohnya nih begini. Katakan misalnya Binance menjual Bitcoin di harga $35.000 sebanyak 1 Bitcoin. Di saat itu pula, maka si Pionex bisa memasukkan angka ini di platformnya mereka, namun mungkin angkanya nggak pas 35.000, mungkin mereka ambil profit sedikit, katakan misalnya $35.100. Jadi ada selisih keuntungan yang bisa menjadi penghasilan tambahan mereka. Namun bukan itu saja, menurut saya yang cukup penting yaitu ada pilihan bot yang bisa kita pilih di sini. Jadi di sini ada 4 yang nanti akan saya coba utamakan, yang saya akan coba jelaskan secara detail. Karena setelah saya baca ini cukup menarik nih ketika melihat 4 bot ini. Walaupun sebenarnya pilihan botnya bisa dibilang sangat banyak dan menurut saya sudah bisa memenuhi kebutuhan klien-klien. Kemudian mungkin ada beberapa yang suka membaca yang sudah dirilis oleh media. Kalau saya sendiri saya nggak akan baca karena bisa aja ini mereka bayar sendiri. Jadi saya akan skip. Di samping itu kalau misalnya sobat pintar ingin coba, ingat hanya ingin coba tanpa harus deposit, sobat pintar boleh klik linknya yang ada di kolom deskripsi. Jadi setelah sobat pintar klik, maka sobat pintar akan masuk ke halaman ini. Ketika sobat pintar masuk ke halaman ini, sobat pintar bisa masukkan alamat email, bisa juga masukkan password, kemudian klik sign up. Maka sobat pintar nanti akan mendapatkan email untuk konfirmasinya. Setelah sobat pintar sudah selesai daftar, sobat pintar boleh masuk sign in, kemudian ada pilihannya nih kalau misalnya dari komputer. Nah, sobat pintar bisa pilih langsung trade kalau memang mau bertransaksi, lalu untuk lihat-lihat di platformnya sendiri. Dari sisi platformnya, ya tentunya nggak ada yang spesial. Menurut saya platformnya biasa aja sebenarnya. Jadi platformnya ini dibuat memang tampaknya sangat menargetkan untuk trader yang sebagai penggunanya. Di sini bisa kita lihat, ini ada pilihan market, ada pilihan buy crypto pakai credit card, kemudian ada pilihan supportnya seperti yang tadi saya tunjukkan waktu di awal. Kemudian di sebelah kiri ini ada order book, ini ada chartnya, kemudian ini ada ordernya, ataupun kita kalau menggunakan botnya ini ada di sini. Ini kalau misalnya kita klik, ini adalah order kita yang manual. Jadi ini tinggal kita pilih. Kemudian di sini ini ada pilihan nih, switch to expanded chart. Jadi kalau kita pilih expanded chart, maka kita akan melihat chartnya dalam bentuk yang lebih besar. Jadi kita coba nih. Ketika kita pakai expanded chart, maka order book yang tadi akan dihilangkan dulu. Jadi kalau kita misalnya mau munculkan kembali, ya tinggal pencet sekali lagi. Kemudian kalau sobat pintar ingin coba, ingin lihat nih, order saya pakai bot A ini ada berapa banyak, pakai bot B ada berapa banyak. Sobat pintar tinggal pencet ini. Kemudian sini ada pilihan chat dengan support. Jadi sobat pintar kalau klik ya tinggal langsung chat dengan support. Itu kita nggak akan bahas terlalu banyak. Kita akan bahas lebih banyak soal robotnya. Hal ini cukup menarik karena ini memberikan kita pilihan yang lebih banyak ketika kita hendak bertransaksi. Saya akan coba jelaskan 4 jenis botnya, tapi saya akan jelaskan melalui HP. Karena ini yang akan lebih menarik nantinya. Karena dari 4 bot yang ada satu yang khusus hanya pengguna HP, baik di Android maupun di iOS. Sedangkan 3-nya itu ada di komputer dan ada di HP. Oke, kita akan masuk mulai dari yang pertama, kita langsung bahas dari HP dulu. Oke, begitu kita buka aplikasinya, kira-kira begini nih tampilannya.
Jadi begitu kita buka aplikasi, ini ada pilihan untuk join komunitasnya, ada duit kita berapa banyak, ada beritanya dan sebagainya. Lalu kalau kita mau bertransaksi menggunakan bot maupun manual, tinggal pencet trade. Kalau misalnya mau cek marketnya, tinggal cek market, tinggal pilih kita mau pilih produk yang mana, yang sesuai BTC, BUSD dan sebagainya. Tinggal dicek sendiri aja. Kemudian kalau misalnya trade menggunakan manual, tinggal kita pencet manual yang di atasnya. Kemudian kita langsung lakukan transaksi seperti biasa. Kita bisa buy, sell, ataupun swap. Swap ini adalah tukar koinnya. Jadi dari BTC ke USD ataupun BTC ke ETH dan seterusnya. Tinggal dipilih. Kemudian setelah itu, kalau misalnya kita mau menggunakan bot, tinggal pilih menggunakan bot. Di sini kalau kita menggunakan bot, yang bisa kita lakukan adalah di sini pilihan botnya bisa dibilang cukup banyak. Jadi tinggal kita pilih create a bot dan di sini kita bisa lihat ada grid trading bot, DCA bot, rebalancing bot dan seterusnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, saya akan jelaskan hanya 4 jenis dari botnya, yaitu grid trading, kemudian spot futures arbitrage, rebalancing bot dan juga flywheel. Untuk bagian grid trading bot dan juga rebalancing bot itu ada di pilihan trade. Sedangkan untuk yang lain, yaitu flywheel dan juga arbitrage, itu ada di pilihan yang earn. Tapi saya akan jelaskan hanya secara singkat nantinya. Untuk grid trading bot, ini sangat sesuai ataupun sangat cocok untuk orang yang ingin trading jangka pendek, yang ingin menargetkan keuntungan yang kecil-kecil saja. Yang penting secara dolar uangnya nambah, kira-kira seperti itu. Nah, apakah pasti profit? Jawabannya enggak. Tapi tentunya ini bisa menjadi salah satu alat untuk ngebantu kita. Cara pakainya kira-kira sama seperti yang pada umumnya, tinggal create a bot, kemudian pilih create. Di sini ada pilihan yaitu pakai AI strategy ataupun manual setting. Bedanya apa? Bedanya begini. Kalau yang AI ini semua secara botnya yang urus. Pokoknya botnya tentukan rentang paling rendahnya di 34.000, kemudian yang paling tingginya 44.000. Maksudnya kira-kira seperti apa? Bot akan melakukan transaksi sampai serendah 34.000 dan akan menutup transaksinya ketika mencapai 44.000. Kira-kira seperti itu. Di sini bisa kita lihat ada angka profit per grid dan juga ada fee deducted-nya, yaitu sekitar 0,38 hingga 0,51%-nya. Di sini botnya menentukan 47 grid, artinya posisi kita akan dibuka 47 kali dan ini tergantung jumlah yang kita investasikan. Dan botnya akan menentukan jumlah yang harus dibuka itu berapa banyak. Dan di sini dikarenakan kita menggunakan setting otomatis daripada botnya, maka di sini akan ditentukan jumlah minimal investasinya, yaitu sekitar $215. Setelah itu, tinggal kita set mau berapa persen. Jadi minimal $215, kita set 100% dan seterusnya. Kemudian, kalau misalnya kita mau manual nih, boleh nggak? Boleh, tinggal kita pasang paling rendahnya berapa, paling tingginya berapa. Ketika harga mencapai paling tinggi, posisi akan ditutup semuanya. Di sini kita juga boleh buat gridnya mau berapa lapis. Mau 50 lapis, 10 lapis, 100 lapis, silakan. Maksimal 200. Kemudian nanti di sini akan dimasukkan total investasinya dan di sini akan ditentukan berapa yang akan diinvestasikan oleh si robot ini. Di sini ada juga settingan lainnya yang mana sobat pintar boleh coba-coba sendiri. Tentunya pastikan coba pakai uang kecil dan pakai uang dingin. Karena ini masuk ke nanti kekurangannya juga. Kalau misalnya yang lain yaitu rebalancing bot. Rebalancing bot simpelnya begini nih. Kalau misalnya sobat pintar nih punya 5 pilihan koin, tapi bingung nih koinnya mau seperti apa. Kira-kira apakah harus disesuaikan setiap waktu atau bagaimana? Nah, bot ini yang ngelakuin itu. Jadi contohnya misalnya sobat pintar nih, saya kasih contoh pakai multi coin. Kalau misalnya sobat pintar buat indeksnya sendiri, misalnya BTC, ETH, kemudian ada AAV, ada dan misalnya Alice deh misalnya. Lalu misalnya 5 koin. Nah, 5 koin ini apakah kita mau alokasinya sama semua 20%? Atau misalnya udah deh saya ganti misalnya BTC 50% atau ETH misalnya 30%. Lalu misalnya ini cuman 8%. Lalu ini cuman 7%. Lalu ini cuman 5%. Berapa persen totalnya? Oke, 100% pas. Nah, kalau kita udah set seperti ini, maka nanti kalau misalnya harga BTC ada naik, jadi misalnya katakan BTC secara keseluruhan di portofolio kita menjadi 60%, maka yang 10% akan diambil profitnya, lalu dibagi rata sesuai dengan
pembagian ini 50, 30, 8, 7, 5. Kalau misalnya ternyata AAV nih yang naik banyak, kemudian AAV jadi 15% dari total portofolio kita, maka kelebihannya yang tadi 7% itu akan dibagi rata sesuai dengan proporsinya kita. Kira-kira seperti itu. Atau misalnya Sobat Pintar ingin coba nih strategi orang-orang lain yang udah dijalankan, tinggal pilih orang punya. Gitu. Nah, lalu nanti mau digabung juga bisa. Jadi itu yang rebalancing bot. Kemudian yang menurut saya yang cukup menarik yaitu Spot Futures Arbitrage Bot. Sobat Pintar bisa akses lewat sini juga. Lalu geser ke paling bawah, Try Arbitrage Bot. Di sini kalau kita lihat di paling bawahnya ini masuk ke kategori Earn. Yang mana ini ada pilihan arbitrage di paling atasnya. Ide dari bot arbitrage ini sebenarnya sederhana sekali. Jadi ide dari arbitrage bot ini sama persis dengan transaksi carry trade pada forex. Carry trade itu simpelnya adalah kita ngambil selisih bunga antara satu negara dengan negara lain, dan selisih yang membuat angka kita positif itu yang kita ambil. Contoh dalam hal ini digunakanlah spot dan futures. Jadi kita beli spot, kemudian dilakukan short pada futures. Keuntungannya dari mana? Keuntungannya adalah dari biaya inap dari si futures ini. Kalau si futuresnya pada kondisi funding fee-nya minus, maka nggak akan dibuka posisi. Ataupun posisinya yang minus. Tapi kalau misalnya funding fee-nya positif, ya berarti akan buka posisi dan ini akan menjadi keuntungan. Jadi itu singkatnya mengenai arbitrage bot. Sedangkan yang satunya lagi, yang menurut saya yang lebih menarik adalah yang sebenarnya ini, Flywheel. Flywheel ini adalah gabungan dari antara dua produk structured dari Pionex. Jadi contohnya misalnya kita pencet yang dual investment. Ini adalah yang starting. Jadi kalau kita starting, kita pencet yang dual investment terlebih dahulu. Di sini kan pilihannya banyak. Kebetulan kalau misalnya kita mau investnya hanya di BTC nih, ya udah kita pilih yang BTC. Kemudian di sini kalau kita lihat yang 1 day itu kan kosong nih. Maka kita cek di yang 2 day ataupun yang others. Dipilih. Jadi yang others ini 9 hari. Kalau yang 2D, ya 2 hari. Dalam hal ini kalau kita lihat kembali, di sini tertera angkanya. Pada tanggal 25 bulan 2, 2022, pukul 4 sore, GMT plus 8, maka akan jatuh tempo, yaitu jam 3 WIB. Di sini kita bisa lihat pilihannya itu ada banyak. Ada target harga $35.000, 34, 32, 30, 28, 26. Semakin jauh dengan harga saat ini, maka potensi keuntungan akan semakin kecil. Tapi di sisi lain, risiko juga semakin kecil. Jadi ini harus diingat. Potensi keuntungan semakin kecil dan risiko juga semakin kecil. Lalu ini kira-kira seperti apa cara kerjanya? Kalau misalnya kita pilih yang target 35.000, maksudnya adalah posisi kita akan berada pada keuntungan dalam bentuk USDT kalau harga BTC di atas $35.000. Kalau di bawah $35.000, maka USDT kita akan diubah dalam bentuk BTC. Lalu apakah kita akan tetap dapat keuntungan? Jawabannya iya. Di sini ada angka 1,32%. Kemudian kalau dikalikan 365 hari, maka kita dapat angka 478%. Di sini bisa kita lihat kalau misalnya kita dapat keuntungan di mana harga BTC di atas 35.000, maka kita akan dapat dalam bentuk USDT. Tapi kalau di bawah 35.000, maka kita akan dapat dalam bentuk BTC. Maksudnya gimana nih? Saya kasih angkanya ya. Jadi kalau misalnya angkanya di atas 35.000, maksudnya BTC di atas 35.000, maka dana kita yang balik adalah 10.120 USDT. Kalau di bawah 35.000, maka kita akan beli BTC di harga 35.000 sebanyak 10.120 USDT. Artinya, ketika transaksi ini ditutup, maka kita akan langsung mendapatkan floating loss. Lalu 120 ini dapatnya dari mana? Angka 1,2% ini hasilnya dari mana? Menurut informasi yang nggak bisa saya kasih tahu 100% juga karena memang nggak dibuka 100% ke saya, mereka mendapatkan keuntungannya adalah dengan melakukan transaksi options di exchange lain. Transaksi options ini singkatnya mereka melakukan strategi selling options, yang mana semakin dekat, ingat semakin dekat dengan harga saat ini, jumlah keuntungannya akan cenderung semakin besar. Tapi di sisi lain, semakin jauh dengan harga saat ini, maka potensi keuntungan dari optionsnya juga akan semakin kecil, yang mana sesuai juga dengan angka 478% ini, ataupun 1,2% tadi. Kalau Sobat Pintar masih bingung, Sobat Pintar cek di episode sebelumnya di mana yang saya bahas soal American Options. Kemudian dari transaksi itu, keuntungannya akan dibagikan ke kita
dalam bentuk yang tadi 1,2%. Jadi keuntungannya dapatnya dari sana. Kalau misalnya harga BTC-nya naik, keuntungan mereka dapat lebih banyak, ya keuntungan mereka disimpan, kita tetap dapat angka yang fix. Jadi ada selisih dari sana. Lalu ngapain saya buat episode ini kalau misalnya Sobat Pintar gak bisa dapat apa-apa, kan gitu. Di sini kalau misalnya Sobat Pintar sudah lakukan KYC level 2, yang mana Sobat Pintar bisa akses dari account, kemudian masuk ke security, kemudian identity verification, dan Sobat Pintar sudah lakukan sampai level 2, Sobat Pintar bisa dapat duit gratis. Ingat, duit gratis yang mana Sobat Pintar bisa gunakan untuk coba salah satu botnya ini. Yang mana bot yang bisa dicoba yaitu Flywheel. Dan ini angkanya terbatas. Walaupun angkanya sebenarnya masih cukup banyak, tapi pastinya terbatas. Jadi Sobat Pintar bisa coba cek dan coba menggunakan botnya tanpa ada risiko apapun. Hanya meletakkan identitas saja, cuman sesimpel itu. Caranya gimana? Sobat Pintar bisa masuk ke Earn, kemudian Sobat Pintar bisa pencet Invest, pilih Free Experimental. Di sini Sobat Pintar yang belum pakai ini, yaitu 1288 USD ini, Sobat Pintar bisa klik Use Trial Fund nantinya. Kemudian angka investasinya kita nggak bisa ubah-ubah lagi, tetap fix 1288, dan Sobat Pintar bisa pencet langsung untuk transaksi. Ingat, keuntungan yang didapat ini adalah keuntungan yang jadi punya Sobat Pintar. Kebetulan saya tadi sebelum rekam, saya sudah masuk dulu, di mana saya gunakan target di angka $30.000. Yang artinya kalau misalnya saya untungnya cuma $0,7 plus minus, nggak banyak. Karena memang nggak dikasih pilihan yang banyak untuk kita. Jadi untuk yang menggunakan account trial, ya terimalah apa adanya. Namanya uang gratis kan, jadi ya jangan komplain. Kalau misalnya Sobat Pintar rasa cocok, Sobat Pintar boleh daftar menggunakan link yang sudah saya letakkan di kolom deskripsi. Jadi mana tahu Sobat Pintar cocok, daftar, ya kan saya dapat untung kalau pakai linknya saya. Tapi ingat, hanya gunakan uang dingin dan jangan gunakan utang-utangan. Untuk Sobat Pintar yang ingin coba-coba, maka memang tampaknya aplikasi Pionex ataupun platform dari Pionex ini tampaknya sangat menarik, terutama untuk kita yang lagi nyari potensi passive income. Dikarenakan pilihan botnya yang cukup banyak, namun sering sekali kita ketika menggunakan suatu bot, kita nggak ngerti nih, ini botnya untuk apa, ini fungsinya untuk apa, strateginya seperti apa. Ini menjadi masalah untuk kita sebenarnya. Dan di sisi lain, kelebihannya tentunya dengan adanya pilihan berbagai bot ini, kita bisa buat portofolio dengan berbagai strategi, tanpa harus mikir panjang botnya yang kerja untuk kita. Tapi tentunya ini datang dengan risiko. Risiko yang pertama adalah Pionex ini adalah exchange yang berada di luar negeri, yaitu di Singapura. Sehingga kalau ada apa-apa, deposit nggak masuk misalnya, ataupun misalnya withdrawal kita gantung, ataupun nih misalnya ternyata perusahaannya bermasalah, kan ribet, kita harus ke Singapura. Oke deh, kalau misal Sobat Pintar duitnya banyak, Sobat Pintar bisa terbang ke Singapura, tinggal beberapa bulan untuk ngurusin, silakan. Atau misalnya Sobat Pintar punya duit yang anggap $1 juta itu bukan uang apa-apa, ya silakan. Jadi ingat, risikonya dikarenakan ini exchange luar, kalau ada apa-apa pasti lebih ribet. Dan yang kedua, exchange ini tentunya belum punya lisensi dari Bapepti. Memang kemarin saya ada ngobrol sama orang-orang di Pionex, ada dikatakan bahwa mereka ada rencana nih ngurus izin dari Bapepti. Dengan catatan pertumbuhan klien di Indonesianya cukup oke. Ya namun ini kan berarti mereka agak ngegantung nih, mereka sebenarnya mau masuk Indonesia atau enggak. Jadi ya Sobat Pintar kalau memang mau nyoba, ingat pakai uang yang siap hilang. Kalau uang ini nggak siap untuk hilang, jangan. Kemudian kelemahan dari Pionex ini tentunya botnya nggak diberikan datanya secara rinci. Jadi data-datanya itu nggak jelas. Kita nggak tahu performanya seperti apa, secara histori seperti apa, apakah ini botnya bekerja dengan baik, kita juga nggak tahu. Kinerjanya nggak jelas intinya. Kemudian algoritma robotnya mungkin terkadang kita juga susah mengerti botnya. Mungkin karena kita juga nggak punya pengalaman, kita nggak ngerti transaksinya kira-kira seperti apa dan sebagainya. Ya mungkin ini jadi bahaya. Jadi alangkah lebih baik kita lebih berhati-hati dalam menggunakan botnya. Lalu belajar dari potensi dan risiko yang ada, serta belajar dari platformnya sendiri, maka ada beberapa input yang menurut saya bisa kasih kepada si pemilik platform, ataupun si developer dari platform. Yang pertama yaitu adakan demo trading. Dikarenakan platformnya masih berbahasa Inggris, dan juga platformnya saya katakan cukup ribet sebenarnya, cukup nggak user-friendly, nggak mudah untuk pemula gunakan, maka adanya demo trading ini bisa menghindari orang-orang kehabisan uang-uang yang nggak penting. Uang nyoba-nyoba itu nggak ada istilahnya.
Jadi kalau punya demo trading ini bisa kasih kita kesempatan untuk utak-atik, coba-coba bot ini, coba bot itu, kalau cocok baru investasi. Kemudian yang kedua, karena pilihan botnya cukup banyak, alangkah lebih baik ada data historis, baik dari performa robotnya, juga dengan trading statistiknya. Trading statistik tentunya ini sudah pernah saya jelaskan di episode ketika saya bahas soal robot-robotan. Jadi trading statistik ini sebisa mungkin, sedetail mungkin. Jadi kita orang-orang yang ingin berinvestasi jadi lebih nyaman, lebih mengerti sebenarnya botnya ini kira-kira seperti apa. Kalau misalnya lagi profit seperti apa. Kalau misalnya harga Bitcoin nih atau harga koin yang kita investasikan lagi turun nih, kira-kira botnya akan seperti apa. Kemudian input lain yang bisa saya kasih adalah agar dilakukan pembenahan user experience yang lebih baik. Dikarenakan menurut saya experience dari penggunanya masih kurang baik. Terutama ketika saya menggunakan supportnya tadi, yang seperti yang saya jelaskan tadi. Ketika saya menggunakan supportnya, antrian cuma 2 orang tapi kok lambat. Padahal menurut info dari orang dalamnya ada 15 orang nih supportnya, tapi kok cuma 2 nggak selesai. Apakah karena saya nggak login ke accountnya? Ya ini saya nggak jelas juga kenapa bisa seperti itu. Jadi untuk menyimpulkan episode hari ini, saya akan menyimpulkannya seperti ini. Kalau berbicara soal perusahaan harusnya memiliki modal yang cukup besar, di mana sudah diinvestasikan oleh beberapa investor besar. Namun tentunya ini bukan jaminan bahwa perusahaan ini pasti akan kuat dan pasti nggak bisa bangkrut. Karena sebanyak apapun investasi yang sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, tetap aja ada risiko yang namanya bangkrut. Tentunya perusahaan ini sudah memiliki beberapa pengguna di Indonesia. Jadi sebelum saya bahas ini, ternyata sudah banyak orang Indonesia yang sudah ngecek nih bursa aset kripto ini di luar negeri. Dan berbicara soal produk, nampaknya produknya ini lebih fokus ke penyediaan jasa bot, di mana jasa ini tentunya gratis dan berpotensi memberikan kita keuntungan. Namun tentunya kalau berbicara soal keuntungan, ini nggak akan afdol kalau kita nggak tempelin yang namanya risiko. Kalau kita berbicara soal potensi, tentunya ini kasih kita potensi untuk mendapatkan passive income, memberikan kita kemudahan, kita nggak perlu analisis yang terlalu mendalam. Jadinya tentunya ini akan memudahkan kita. Tapi di sisi lain ada juga risikonya. Risikonya tentunya karena bursa asetnya di luar negeri, artinya tidak memiliki lisensi dari Bapepti. Dan dikarenakan perusahaannya berada di luar negeri, maka apabila terjadi sesuatu kepada perusahaan ini, maka akan agak sedikit sulit untuk kita mengurusnya. Karena perusahaannya di luar negeri, tentunya ini kan nggak mudah jadinya. Dan yang tidak kalah penting, memang kita diberikan layanan bot dengan pilihan yang cukup banyak menurut saya. Namun tentunya ada beberapa hal yang menurut saya harusnya mereka berikan lebih jauh. Yaitu yang pertama, botnya harusnya diberikan kita data yang lebih rinci. Performanya seperti apa sebelumnya, trading historinya seperti apa, trading statistiknya seperti apa, logika botnya itu seperti apa. Ini nggak dikasih tahu ke kita terlalu mendetail sehingga kita juga akan ragu. Ini bisa menjadi risiko yang tidak penting nantinya. Jadi itu saja kesimpulan dari episode hari ini. Apabila Sobat Pintar ingin mencobanya, ada linknya di kolom deskripsi. Jadi Sobat Pintar bisa membantu channel ini juga. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye.